Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu yang soleh dan solehah. Hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat bangun datar. Nah, tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasikan benda sekitar yang memiliki bentuk bangun datar. Yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan sifat-sifat bangun datar. Yang ketiga, anak-anak dapat membandingkan sifat bangun datar. Nah, sebelum kita melanjutkan ke slide berikutnya, Ibu mau ngasih tahu nih, nanti Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Anak-anak simak dan ingat-ingat ya, gambar apa saja yang sudah anak-anak lihat. Nah, nanti di situ ada waktu selama 10 detik ada di bagian pojok kanan atas. Mari kita mulai, yuk. Disimak ya, di situ ada gambar apa saja. Oke, waktunya habis. Nah, ada gambar apa saja yang tadi anak-anak lihat? Lalu jika diilustrasikan dalam bentuk bangun datar ada apa saja ya? Nah, yang pertama di situ ada persegi. Nah, persegi ini contohnya ada pada lantai dan juga atap kelas. Nah, di sini Ibu akan tulis huruf pada persegi. Ada A, B, C, dan D. Oke, di sini sifat-sifat persegi ada 5. Yang pertama, persegi memiliki sisi yang sama panjang. Nah, sisi itu yang bagian mana ya? Sisi itu yang di bagian sini. Ini namanya sisi. Nah, sisi yang sama panjang, sisi AB sama panjangnya dengan sisi CD, sama panjangnya juga dengan DB, sama panjangnya dengan CA. Karena persegi bentuknya sama semua ya sisinya. Lalu yang kedua, sisi yang berhadapan sejajar. Nah, sisi yang berhadapan itu sejajar. Contohnya seperti AB sejajar dengan CD, CA sejajar dengan DB. Yang ketiga, persegi itu memiliki diagonal yang sama panjang. Lalu kalau diagonal itu yang bagian mana ya? Nah, bagian diagonal itu adalah bagian yang ke samping dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas. Ini namanya diagonal. Nah, ini diagonal. Diagonalnya ada 2, yaitu AD dan CB. Oke. Yang keempat, di sini persegi memiliki sumbu simetri. Anak-anak masih ingat ya, sumbu simetri itu adalah lipatan pada simetri lipat. Nah, nanti anak-anak bisa buktikannya dengan menggunakan kertas origami. Di sini sumbu simetrinya ada 4. Yang pertama, anak-anak bisa lipat dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah atau secara horizontal, itu 1. Lalu secara vertikal dari sebelah sini, kanan ke kiri. Oke. Lalu secara diagonal kanan dan kiri. Nah, di sini sumbu simetrinya ada 1, 2, 3, 4. Anak-anak boleh membuktikannya di rumah ya. Lalu yang terakhir, persegi itu memiliki sudut yang besarnya sama, yaitu sudut, ayo ada yang tahu? Ya, benar, sudut siku-siku. Nah, sudutnya itu ada berapa? Ada 4. Ingat-ingat ya, sudut itu adalah yang di pojok-pojok nih. Sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Bentuk sudut A seperti ini, bentuk sudut B seperti ini, bentuk sudut C seperti ini, bentuk sudut D seperti ini. Oke, kalau sudah, anak-anak boleh mencatatnya. Lalu di sini yang kedua ada persegi panjang. Di gambar tadi ini contohnya seperti papan tulis. Nah, Ibu tulis dulu ya. Di sini hurufnya seperti tadi Ibu tulis A, B, C, D. Anak-anak boleh mencobanya di rumah dengan posisi hurufnya berbeda-beda. Misalnya A-nya di atas, B-nya di sebelah sini, di sini C, di sini
D boleh. Nah, yang pertama sifatnya sisi yang berhadapan sama panjang. Kayak tadi ya, sisi yang berhadapan sama panjang. Kalau sisi AB berhadapannya dengan apa? Dengan CD. Kalau sisi CA berhadapannya dengan DB. Pintar. Nah, yang kedua sisi yang berhadapan sejajar kayak tadi ya, AB sejajar dengan CD, CA sejajar dengan DB. Nah, yang ketiga, persegi panjang memiliki dua diagonal sama panjang. Nah, diagonalnya seperti apa? Seperti ini digarisin. Diagonal itu bentuknya silang. Nah, sini diagonalnya ada AD dan juga CB. Oke. Yang keempat, persegi panjang memiliki sumbu simetri. Nah, sumbu simetrinya ada berapa ya? Mari anak-anak boleh buktikan lagi di rumah. Sumbu simetri persegi panjang ada 2. Anak-anak bisa melipatnya secara vertikal dari atas ke bawah maupun horizontal dari kiri ke kanan. Nah, kalau misalnya anak-anak membuktikannya dengan kertas, maka yang tadi Ibu bilang vertikal ini, itu bisa jadi dari sebelah kanan ke kiri. Dan yang bawah ini, yang secara horizontal, bisa disebut sebagai dari atas ke bawah ya. Nanti anak-anak buktikan saja. Lalu, persegi panjang memiliki sudut juga nih. Sudutnya ada berapa? Ada 4. Sudutnya juga sama ya, bentuknya siku-siku. Yang C bentuknya ini seperti ini, D ini, A dan B. Oke, dan yang terakhir, persegi panjang itu memiliki panjang dan lebar. Nah, panjang itu yang bagian mana? Panjang itu bagian bawah dan atas. Ini sebutnya panjang nih. Panjang. Nah, kalau yang kanan dan kiri, ini disebutnya lebar. Selanjutnya, nah, di sini ada bentuk layang-layang. Nah, siapa yang suka main layang-layang? Kalau yang biasa main layang-layang pasti sudah hafal bentuknya seperti ini. Layang-layang memiliki panjang ke bawah ya. Kalau misalnya belah ketupat itu panjangnya tidak sepanjang bawahnya si layang-layang. Oke. Nah, pada layang-layang ini yang pertama memiliki 4 sisi dan sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, yang mana yang sisinya berhadapan sama panjang? Yaitu S sama C, ini sisi SC sejajar dengan TC. Sisi SV sejajar dengan VT. Oke. Yang kedua, memiliki 2 sudut yang sama besar. Nah, sebelah mana sudutnya yang sama besar? Yaitu yang sudut S sama sudut T. Sudut kanan kiri, karena sudut yang atas dengan yang bawah itu tidak sama besarnya. Anak-anak bisa perhatikan dengan gambarnya. Kalau yang sudut atas bentuknya seperti ini, kalau yang bawah lebih lancip ya. Jadi besaran sudutnya berbeda. Lalu yang ketiga memiliki diagonal tegak lurus. Nah, kalau tadi kan diagonalnya pada miring. Kalau sekarang layang-layang diagonalnya tegak lurus dari atas ke bawah. Oke, dan memiliki satu sumbu simetri. Jadi layang-layang ini hanya bisa dilipat itu dari atas ke bawah. Atau kalau misalnya anak-anak buktikan dengan kertasnya, maka dari kanan ke kiri. Kalau ibu karena ini gambar, jadi bilangnya dari atas ke bawah ya. Maksudnya tegak lurus seperti ini dilipatnya. Yang T bertemu dengan S. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada bentuk jajar genjang. Nah, jajar genjang ini memiliki tiga sifat. Yang pertama, sifat yang berhadapan sama panjang. Ibu tulis lagi di sini hurufnya A, B, C, D. Nah, di sini sisi yang berhadapan sama panjang. Jadi sisi AB, ini sisi AB sejajar atau berhadapan dengan CD. Terus CA berhadapan dengan DA. Lalu yang kedua, sudut yang berhadapan sama besar. Jadi sudut A sejajar dengan sudut B.
Sudut C sejajar dengan sudut D. Lalu diagonalnya sama besar. Nah, diagonalnya sama besar berarti kalau diagonal seperti tadi ya, dari kanan ke kiri, dari pojok kiri bawah ke kanan pojok kanan atas, dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah, itu diagonalnya. Nah, dia tidak memiliki yang namanya sumbu simetri. Karena kalau anak-anak buktikan, anak-anak lipat nih dari lipatan ini ke sini itu tidak sama, akan menyisakan bagian potongan kertas sebelah sini. Nih. Nah, kalau anak-anak lipat dari atas ke bawah seperti ini juga tidak bisa sama karena posisinya ini akan ada sisanya. Oke, selanjutnya di sini ada trapesium. Trapesium itu ada dua jenis. Ibu menjelaskan ada trapesium sama kaki sama trapesium siku-siku. Nah, kalau trapesium sama kaki, 4 sisi yang berhadapan sama panjang. Sini A, B, C, D. Nah, sini 4 sisi yang berhadapan sama panjang. Kayak tadi ya, sisi AB berhadapan dengan sisi CD. Sisi CA berhadapan dengan sisi BD. Lalu diagonal pada trapesium sama kaki memiliki 2, yaitu seperti ini 1, ini 2. Lalu apakah trapesium sama kaki memiliki sumbu simetri? Trapesium sama kaki memiliki 1 sumbu simetri, yaitu hanya bisa dilipat dari kanan ke kiri. Sini, bagian sini beradu atau ditempel dengan bagian sini. Lipatan D bertemu dengan C, yang ujungnya B bertemu dengan A. Lalu yang trapesium siku-siku memiliki 1 pasang sisi sejajar tapi tidak sama besar. Nah, ini sejajar nih, antara yang bawah sama yang atas sejajar, tapi besarnya tidak sama karena kalau yang ini lebih pendek atasnya, yang bawah lebih panjang. Nah, terus dia memiliki 2 sudut siku-siku. Nah, bagian mana? Bagian yang sebelah sini. Ibu ganti warnanya. Di bagian sini sudut siku-siku. Ada yang bagiannya seperti ini, ada yang bagiannya seperti ini. Oke, nggak kelihatan ya, bagiannya seperti ini, ada yang bagiannya seperti ini. Lalu yang ketiga, dia tidak memiliki simetri lipat karena kalau dibuktikan dengan lipatan dia tidak akan menyatu antara sudut-sudutnya. Oke, selanjutnya di sini ada segitiga. Segitiga ini macam-macam. Ada 3 jenis segitiga. Yang pertama ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Kalau segitiga sama sisi, besaran sisi antara kanan, kiri, sama bawah itu sama. Lalu kalau misalnya segitiga sama kaki, itu bagian bawahnya tidak sama, tapi bagian kanan kirinya sama, kakinya sama. Nah, kalau segitiga sembarang ini setiap sisinya memiliki panjang yang berbeda. Nah, kita mulai dari yang segitiga sama sisi. Yang pertama memiliki 3 sisi sama panjang, benar ya? Lalu yang kedua, ketiga sudutnya masing-masing 60 derajat nih. Sudut ini bentuknya seperti ini. Ini memiliki 60 derajat. Lalu kalau misalnya segitiga sama kaki memiliki 2 sisi yang berhadapan. Nih, sama panjang, berhadapan sama panjang, benar ya? Lalu yang kedua mempunyai 2 sudut sama besar yang berhadapan. Sudutnya ini yang ada di bawah sini. Nah, yang berhadapan. Oke, yang ketiga memiliki 1 simetri lipat. Jadi kalau misalnya segitiga sama kaki hanya bisa dilipat 1 kali nih dari garis ini. Jadi antara sisi kanan bertemu dengan sisi kiri. Sedangkan kalau segitiga sama kaki dia memiliki 3 simetri.
Kalau yang sama kaki 1, sama sisi 3. Lalu kalau yang sembarang itu dia tidak memiliki simetri lipat. Karena tidak bisa dilipat seperti apapun. Mau lipat seperti ini tidak bisa, melipat dari atas ke bawah juga tidak bisa. Nah, terus dia juga tidak memiliki tadi ya, sisi yang panjangnya tidak sama. Nah, yang terakhir ada belah ketupat. Nah, di sini belah ketupat itu bentuknya hampir sama seperti persegi dengan posisi berdiri. Nah, belah ketupat ini memiliki 4 sisi yang sama panjang. Nih, sisi ini AB, BC, DC, AD. Lalu memiliki 4 titik sudut yang besarnya sama. Sudut C, sudut D, sudut A, sudut B. Yang ketiga, diagonal yang berpotongan tegak lurus. Nih, diagonal tegak lurus. Tuh, 2. Lalu memiliki 2 simetri lipat. Ya, kayak tadi ya, dari atas ke bawah, atau kalau anak-anak mencoba itu berarti dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, lalu dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, selesai. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.